Geger, akun Denny Siregar diretas? Sering kritik kubu Prabowo, apakah ini ulah pasukan 08? Kemarin aja ditandai sama admin Gerindra? Wah, ngeri kayak Orba. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Di pasukan 08 ini kita memiliki resource SDM yang kompeten dalam men-tracking atau forensik digital bagaimana sebuah akun yang melakukan ujaran kebencian IP address-nya bisa di-trace sampai ke titik lokasi by name, by address rumahnya. Jadi mohon semua netizen pengguna media sosial harap bisa menjaga jagat maya. Akun milik Denny Siregar diketahui sempat lenyap dan hilang dari platform X atau Twitter. Hal itu diketahui diungkap oleh pegiat media sosial Eko Kuntadi. Memang di berbagai kanal akun Twitter banyak para buzzer pendukung Prabowo Subianto yang sedang gencar menyerang orang-orang yang mendukung Presiden Jokowi. Bahkan pegiat media sosial seperti Denny Siregar dan Eko Kuntadi sempat ditandai oleh Partai Gerindra. Bukan hanya ditandai, menurut Denny Siregar, ia juga mulai diancam oleh pendukung Prabowo. Denny menilai bahwa itu merupakan sebagai upaya pembungkamannya dan juga kawan-kawannya. Hal ini semakin menandakan bahwa penyebab hilangnya akun Denny Siregar kemarin kemungkinan besar karena ulah dari kubu Om Wowo. Bahkan ada sebuah rekaman audio yang mengaku sebagai pendukung Prabowo dengan menyebut pasukan 08 memiliki SDM yang kompeten dalam men-tracking atau forensik digital kepada akun-akun yang melakukan ujaran kebencian. Bahkan buzzer-buzzer pendukung Prabowo juga mengaku bisa men-trace IP address para akun-akun tersebut sampai ke titik by name, by address rumahnya. Wow, ngeri banget ya. Diketahui kelompok Prabowo untuk Presiden ke-8 atau pasukan 08 mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kelompok ini fokus menjaga kondusivitas isu Prabowo di media sosial. Denny Siregar yang melihat cuitan tersebut pun juga memberikan komentar. Menurutnya, watak mereka memang seperti itu. Bahkan pas kalah tak segan juga menyerang KPU. Memang di berbagai kesempatan bukan hanya Gerindra, Prabowo dikenal sebagai sosok yang temperamental. Bahkan ketika kampanye, ia tak segan menampar pendukungnya yang ingin menyapanya. Waduh, ngeri ya. Yang sudah jadi korban adalah para aktivis, mahasiswa, para politisi, dan bahkan para peserta Ijtima Ulama. Walaupun saya bukan saksi langsung, tapi saya percaya informasi akurat yang menunjukkan temperamennya yang tinggi. Bahkan semasa aktif di militer dulu, Prabowo dikenal sebagai sosok yang otoriter. Kalau dia sudah bilang A, ya harus A, tidak boleh C, D, atau E, dan lain sebagainya. Hal ini terlihat dari perintahnya yang pernah menculik aktivis dan mahasiswa yang vokal kepada pemerintahan mertuanya, Presiden Soeharto. Tentu saja ini sangat berbahaya bagi demokrasi jika ia berhasil menang jadi presiden di Pilpres nanti. Pola pemerintahannya akan 11-12 dengan pola pemerintahan di masa Orba. Berani protes pemerintah akan ditangkap, dibungkam, dan dijebloskan ke penjara. Atau yang lebih sadis lagi, diculik lalu dihabisi. Jadi kayaknya Om Wowo ini emang gak layak jadi presiden. Jika dia berkuasa, Orde Baru akan terulang kembali. Denny Siregar pun juga sangat gencar mengkritik manuver Budiman dan Abu Janda. Hal ini menandakan kemungkinan Denny Siregar diincar oleh kubu Om Wowo sangat mungkin terjadi. Karena pola licik Abu Janda sangat bisa terbaca, yang mana akan melakukan apapun demi memenangkan orang yang ia dukung. Melihat hal ini, kita simpulkan bahwa emosi Om Wowo jelas lebih buruk daripada Jokowi. Jika dia jadi presiden, berapa banyak akun dan manusia yang akan dibinasakan karena mengkritik. Dan segala tekanan dan tantangan, maka kita butuh pemimpin yang tetap tenang di tengah situasi apapun, mampu berpikir jernih dan mengendalikan emosi. Bayangkan loh, presiden itu sepanjang kepemimpinannya pasti akan menghadapi orang yang demo, orang yang setiap hari di media menjelekan dia, orang yang selalu menyalahkan apapun yang dia kerjakan, orang yang bisa saja berdiri di dua kaki dan sebagainya. Nah, kalau presidennya emosional dan temperamental, apa kabar negara ini? Bisa chaos seperti era Soeharto. Bagaimana menurut Anda?
Ketika sesi Najwa Shihab yaitu memberikan cermin kepada 3 capres untuk Pilpres 2024 mendatang. Nah, di sini sangat unik sekali ketika yaitu capres-capres tersebut bercermin, ada yang menceritakan masa lalu, ada yang menceritakan yaitu tentang pesan orang tua, dan bahkan juga ada salah satu capres yang ogah bercermin. Padahal di sini cermin mempunyai filosofi yang sangat baik sekali, sangat bagus sekali untuk capres-capres pada Pilpres 2024 mendatang. Terlihat watak asli 3 baca pres. Refleksi di cermin, rakyat cuma Ganjar yang benar-benar tulus untuk Indonesia. Anies gaje ngalor ngidul, Prabowo sombong suka-suka gue. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kapan lagi ngerjain Menhan kan? Bapak, saya ingin Anda berefleksi Pak Prabowo atas segala hal yang sudah Bapak lalui selama ini. Bapak jangan kemana-mana, Bapak. Di tempat ini, di lapangan ini, saya kelas 1 SD dan bermain sepak bola pertama kali di lapangan terbuka, namanya lapangan STO. Pada waktu itu, saya kelas 1 SD, sekolahnya di Sekip. Nah, tahun 89, saya berada di lapangan ini, namanya lapangan Pancasila. Menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada, universitas yang saya impikan. Soal jabatan, Jar, jangan pernah kamu kejar. Kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik. Jangan pernah korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari ketiga capres ini Anda bisa mendengar dan melihat ya, kira-kira siapa yang paling tepat untuk memimpin Indonesia pada 5 tahun mendatang, yaitu pada Pilpres 2024 hingga 2029. Anda pasti ketika melihat pemaparan yaitu refleksi dari ketiga capres di sini, ketika bercermin pasti Anda bisa menimbang-nimbang dan bisa menelaah dengan baik, dan semoga saja bisa memberikan pilihan yang terbaik pada Pilpres 2024. Semua yang dikatakan oleh Mas Anies ini justru malah tidak konsisten atau kontradiksi. Katanya jangan sampai membuat proyek hanya untuk pencitraan. Yang saya anehnya justru itulah yang dia lakukan. Pak Prabowo ini nggak siap, gagap, gugup seperti anak sekolah yang mau ujian, dan ketika tampil hanya sibuk membacakan rangkuman itu. Pak Ganjar dibandingkan 2 baca pres lainnya beda kualitas. 3 bakal capres Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan tampil di acara Mata Najwa bertajuk 3 Baca Pres Bicara Gagasan yang digelar di Universitas Gadjah Mada atau UGM Selasa 19 September. Dalam acara tersebut ada satu momen di mana Anies, Ganjar, dan Prabowo diminta untuk merefleksikan diri di depan sebuah cermin besar yang diletakkan di atas podium. Najwa Shihab selaku pemandu acara meminta ketiga bakal capres berbincang dengan diri sendiri di depan cermin soal kilas balik perjalanan hidup mereka selama ini, pesan dari orang tua, harapan mereka tentang Indonesia ke depan, serta apa yang menjadi pegangan mereka ketika terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024 mendatang. Saat melakukan itu, Anies sempat terdiam sejenak, kemudian tertawa. Ia mengaku belum pernah berbicara dengan diri sendiri di depan cermin. Setelah berkelakar sejenak, mantan gubernur Jakarta itu kemudian menyampaikan refleksi diri di depan kaca. Bukannya menyampaikan harapan Indonesia ke depan, serta apa yang menjadi pegangan mereka ketika terpilih menjadi presiden di Pilpres nanti, Anies malah ngomong ngalor ngidul nggak jelas. Bahkan, baca pres satunya lagi, Prabowo Subianto, lebih parah. Prabowo menolak instruksi Najwa Shihab untuk melakukan refleksi sambil menatap cermin saat tampil di acara tersebut. Prabowo menolak menatap cermin saat diarahkan oleh Najwa Shihab. Prabowo menjadi baca pres terakhir yang menyampaikan gagasannya di acara tersebut. Ketua Umum Partai Gerindra itu hanya memberikan gestur hormat ketika berdiri di hadapan cermin besar yang sudah disediakan. Psikolog Hana Rahmi menilai sikap Prabowo tersebut menunjukkan kecenderungan penyangkalan alias denial. Ketika melihat pantulan diri, Prabowo punya ketakutan gagal seperti sebelumnya. Akademisi di Universitas Bhayangkara itu mengatakan sikap penyangkalan itu muncul lantaran kegagalannya di masa lalu sehingga khawatir dikesankan menghayal terlalu tinggi. Dalam acara malam itu, Prabowo tampak ingin memperlihatkan kesan yang sama dengan baca pres lain. Bukan cuma denial, kata Hana, Prabowo juga menunjukkan sikap blocking dan boundaries atas dirinya. Penolakan berbicara di depan cermin dimaknai sebagai Prabowo yang enggan terlihat kurang atau punya kelemahan, terlihat sombong dan terkesan suka-suka gue, tidak menghormati Najwa sebagai tuan rumah sama sekali. Sementara itu, baca pres Ganjar Pranowo justru mengingatkan dirinya atas pesan mendiang kedua orang tua agar melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya dan tidak korupsi.
Apa yang disampaikan orang tua kepada Ganjar, itulah yang terjadi saat ini pada Ganjar. Jadi tepatlah adegan bercermin itu sangat penting untuk melihat pelajaran masa lalu agar masa kini diperbaiki untuk masa depan. Saya rasa rakyat yang cerdas bisa melihatnya secara gamblang. Dari acara yang dipandu oleh Mbak Nana itu, dan dari semua capres yang hadir, hanya Ganjar yang sudah tepat melanjutkan estafet pembangunan Jokowi atau melanjutkan pekerjaan yang sudah dikerjakan Jokowi untuk Indonesia maju. Irama Ganjar malah bisa lebih cepat, insya Allah. Kalau kedua capres lainnya, yaitu Prabowo dan Anies, hanya memberikan janji dan harapan yang bersifat umum dan biasa-biasa saja. Apalagi rekam jejak Anies dan Prabowo sangat jelas banyak cacatnya. Sedangkan Ganjar, 2 periode menjadi gubernur dan juga 2 periode ada di DPR. Jadi kalau mau Indonesia terus melaju dengan program-program yang jelas dan bermanfaat, maka pilihlah yang benar-benar bisa kerja, bukan cuma sok peduli pada bangsa atau sok cerdas, tetapi solusi dan gagasan yang diklaim itu bulat dan tidak jelas. Dari persona dirinya pun juga tampak, jangan pilih pemimpin yang sombong bukan main. Jadi, bagaimana menurut Anda?